Pak Pandu, apa kabar pada hari ini? Ini baik. Baik ya, alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini sedang ini ya Pak ya, free ya. Ya, oke Pak Pandu, seperti yang sudah kita bicarakan kemarin ya Pak Pandu ya. Hari ini saya melakukan praobservasi karena kan Pak Pandu pernah bercerita nih katanya ingin meningkatkan pembelajaran Bapak di kelas seperti itu. Berarti nanti setelah praobservasi hari ini nanti dilanjutkan siangnya kita masuk ke kelas Bapak ya. Iya. Kalau boleh tahu pelajarannya nanti pada saat masuk kelas itu apa ya Pak? Untuk pelajarannya yaitu kesehatan ternak. Kesehatan ternak ini juga berfokusnya nanti di pembibitannya Bu, pembibitan ayam ya, pembibitan ayamnya. Oh berarti produktif ya Pak ya. Jadi di apa tadi? Kesehatan ternak tapi lebih fokusnya pembibitan untuk materi hari ini. Oke. Kelas berapa ya Pak? Di kelas 11. Oh kelas 11. Satu ya Pak ya, di 11 satu baik. Berarti nanti kira-kira kita itu masuk kelasnya sekitar jam berapa tuh Pak? Saya ada jamnya itu jam 11.20. Oke, jam 11.20 ya Pak ya. Berarti tadi kan sudah mengenai kesehatan ternak pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran Bapak hari ini itu apa ya Pak? Hari ini itu ada beberapa pembelajaran. Mungkin yang pertama nanti siswa itu bisa mengetahui bagaimana itu ya Bu, kualitas dari ayam itu bisa dilihat dari genetiknya. Dari genetiknya didukung dengan pakan dan juga tata laksana. Lalu yang kedua nanti dia juga bisa membedakan ciri-ciri DOC yang baik dan juga yang sehat. Dan juga ada lagi yaitu seleksi. Seleksi antara yang jantan dan juga yang betinanya. Membedakan DOC yang jantan dan betina. Jadi dari DOC sudah bisa ditentukan ya Pak ya. Lalu yang terpenting itu kalau di pembibitan adanya namanya grandparent, parent dan final stock. Nah itu perbedaan dari keturunannya. Dari pembibitan itu ya Pak ya, berarti itu tujuan yang akan dicapai ya Pak ya. Oke, kemudian kira-kira dari tujuan itu tuh Pak, kan ini mengenai pembibitan ayam yang memang sangat menarik nih, salah satu yang baru untuk saya. Kemudian kira-kira area pengembangan nih Pak yang hendak atau ingin Bapak capai dari tujuan tadi itu apa ya Pak kira-kira? Jadi nanti setelah pengembangannya itu siswa itu bisa menganalisis, itu memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan pembibitan gitu. Nanti juga siswa dia diharuskan berpikir kritis gitu, lalu jawab soal dengan cepat dan tepat. Yang saya harap juga anak-anak itu bisa aktif dalam pembelajaran gitu, dan juga bisa cakap dalam komunikasi antara teman atau mungkin ada pertanyaan kepada saya juga bisa aktif ya Pak ya. Aktif juga. Terakhir ya yang saya harapkan saya juga bisa memberikan pembelajaran yang nyaman dan juga menyenangkan itu kepada siswa. Wah, luar biasa sekali nih Pak Pandu nih. Berarti sudah menyaman, menyenangkan, berarti sudah menuju keberpihakan ya Pak ya. Oke, baik. Kemudian dari tadi sudah materi, tujuan, kemudian apa yang ingin dikembangkan, kira-kira dari itu semua Pak ini memakai strateginya apa nih untuk dikembangkan? Strateginya mungkin saya inginnya itu pembelajaran yang berdiferensiasi, itu berintegritas kepada budaya positif dan juga KSE gitu. Terus juga nanti diselingi dengan ice breaking juga gitu, supaya siswa tuh sebelum belajar itu bisa konsentrasi dan semangat lah. Luar biasa sekali. Terus model pembelajarannya yaitu PBL. Jadi di situ saya akan memvisualisasi menggunakan infocus atau proyektor untuk gambar ataupun soal-soal kayak gitu. Kan biasanya kalau menggunakan infocus itu anak itu lebih tertarik dibandingkan kita berceramah ataupun kita menulis di papan tulis kayak gitu. Berarti dari situ juga terlihat ya Pak ya diferensiasi, ada yang audio, ada visualnya. Juga gambar-gambar atau visual itu juga nanti akan bersangkut pautnya dengan materi yang akan dibelajarkan itu kayak gitu. Jadi kan apabila nanti
ada soal yang ditayangkan atau gambar yang ditayangkan, anak-anak juga bisa sambil berdiskusi juga di situ. Iya, betul. Diskusi. Terus kalau misalkan ada kesulitan dihadapi oleh siswa juga, itu kita juga bisa membimbing juga. Iya, baik. Luar biasa sekali Pak Pandu strateginya. Mantap, berarti nanti saya siang bisa langsung masuk ke kelas Bapak ya Pak ya, untuk melakukan observasi untuk melihat bagaimana nanti Bapak mengajar di kelas dengan anak-anak berinteraksi ya Pak ya. Kemudian mungkin catatan khususnya itu sepertinya kalau modul aja sudah dibuat, sudah sesuai ya Pak ya. Terus Bapak juga tadi sudah menyebutkan beragam media, kemudian alat dan bahannya juga sudah ada seperti itu. Kemudian sepertinya pembelajaran Bapak ini sangat menarik nih, berpihak sama siswa, di diferensiasinya ada, KSE-nya ada, budaya positifnya juga ada, nanti tinggal saya lihat. Oke. Baik, Pak Pandu, mungkin ada yang ingin disampaikan kembali, ditanyakan? Mungkin itu aja ya Bu. Cukup ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak ya Pak Pandu ya. Sampai nanti kita bertemu di kelas ya Pak Pandu ya. Terima kasih Pak Pandu. Assalamualaikum. Bersiap. Mari semuanya sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita baca terlebih dahulu dari dalam hati mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak. Iya Pak. Hadir. 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 Hadir Pak. Pip. Hadir. Rambut. Mulai. Oke. Yang memiliki kreativitas yang tinggi. Itu dari kategorinya. Yang artinya akan diterapkan menjadi mental. Sedangkan dari mental itu juga pemeliharannya untuk menghasilkan daging dan telur dengan produktivitas yang tinggi. Jadi yang kedua misalnya adalah produktivitas telur yang tinggi. Terus berarti kan ada 3 fase ya dalam pembibitan, mulai dari tempelan, terus ke pelet, dan juga ke stoknya. Jadi ada 3. Terus kalau misalkan stok itu memelihara kira-kira sama nggak sih sama stok? Bedanya apa? Berapa hari? Karena pelihara itu hari. Kan stok ya. Upaya pendaging ini kan ada di dalam gitu. Sedangkan kalau stok itu dia peliharaannya bisa sampai 1,5 tahun atau 1 tahun. Ya, jangka waktu itu panjang. Jadi
Jadi untuk menghasilkan satu bibit telur itu prosesnya membutuhkan waktu 25 jam. Ya, 5 jam dulu ya. Itu pastinya harus memiliki kualitas yang sangat unggul ya. Dalam pembibitan maupun pemeliharaan kayak stoknya juga. Pastikan yang dipilih adalah yang kualitas unggul. Nah, kualitas unggul ini sangat dipengaruhi oleh yang pertama adalah gennya. Gen ini paling sangat berpengaruh ya terhadap kualitas dari melakukan namanya biosecurity. Mulai dari masuk ke dalam area peternakannya itu biasanya nanti mobil disemprot bagian bawahnya dan juga sampingnya itu dilakukan penyemprotan. Dilakukan biosecurity tadi yaitu mandi ya. Jadi seragam yang kalian gunakan yang ada dari luar ke dalam area kantor itu berbeda. Jadi misalkan dari luar digunakan kalau di Cirewet itu di daerah Cikupa. Kalau di daerah Cikupa itu dia menggunakan baju kantor itu kaos biasa dan juga celana training gitu. Itu untuk masuk ke area kantor. Nanti beda lagi juga kalau misalkan WC masuk itu kalau di pembibitan biasanya rambutnya itu yang cowok-cowok itu dibotakin supaya tata laksana atau pada saat pemeliharaan. Kalau misalkan pemeliharaannya dia sering ke kandang, masih makan tepat waktu, masih minum tepat waktu, otomatis kan produksinya itu bisa maksimal ya. Potensi yang ada si ayam itu maksimal. Beda misalkan sama yang misalkan kelompoknya jarang ngasih makan atau telat ngasih makan dalam sebulan 24 dikali 30 dibagi 25 ya. Jadi kalau misalkan dia berproduksinya normal, kalau misalkan setiap 25 jam dia bertelur, itu otomatisnya menghasilkan 28 telur ya, atau namanya dari kita hasilkan 1 kilo daging diperlukan 1 kilo lalu angka mortalitas. Apa mortalitas? Kematiannya rendah dari 1 sampai 5%. Lalu kualitas telurnya baik. Kira-kira kalau kualitas telur bisa dibuka. Kualitas telur yang baik dan bentuknya yang bagus itu bagaimana? Nah, lagi ada. Itu sebetulnya kayaknya banyak. Dari cabangnya atau kualitas apa? Bersih. Bersih dari apa? Cabangnya. Bersih dari Bersih dari kotoran. Bersih dari kotoran, dari darah ya. Tergantung dari strain ayamnya ya. Kalau misalnya kalau ayam negeri kan warnanya hitam. Ayam B. Hitam. Ayam ini coklat. Ayam kampung coklat. Kalau coklat putih. Justru kalau dia ada kekecewaan, ada coraknya kayak gitu. Itu dari kualitas telurnya. Lalu misalkan untuk pertumbuhan bobot badannya, kira-kira kalau kemarin kalian seleksi DOC kan? Ya. Seleksi DOC yang baiknya gimana? Kakinya bentuknya, kakinya lumayan. Kalau jantan itu dia batang sayapnya itu sama rata. Tapi kalau betina itu batang sayapnya dia ada yang pendek, ada yang panjang. Ada yang pendek, ada yang panjang. Itu kalau di kemarin kan masuk berarti kan dibedakannya sama kalian gitu ya. Nah, kalau di peternakan pembibitan biasanya kalau udah di boxin, itu nanti pas pada saat sampai ke peternak berikutnya, kalau yang betina itu masih ada semua gitu. Itu membedakan mana jantan. Lanjut. Dari pembibitan
Kenapa memilih grade yang lebih rendah dibandingkan grade yang lebih tinggi atau yang unggul? Atau Nanda mungkin? Hah? Akbar, ya Akbar. Yang kenapa kamu memilih grade 3 misalkan dibandingkan yang grade 1-nya? Karena grade 3 harganya lebih terjangkau dan mudah didapat. Harganya murah dan Mudah didapat. Ada lagi? Grade 3 dibandingkan grade 1. Anggarannya terbatas. Anggarannya terbatas. Terus peternak dalam skala kecil atau pemula. Sistem pengelolaan yang sederhana. Sistem pengelolaan yang sederhana, ya. Jadi itu ya. Kita sambil jalan sambil membahas soal juga ya. Jadi Baca-baca. Tuh. Apa yang dimaksud dengan keluarga politik? keluarga apa keluarga? Apa ini? Masih begini, Pak. Hah? Gabung. Ini namanya Benar atau salah? Tinggal pilih aja nih. Kira-kira pernyataan ini benar atau salah? Versi pakan yang rendah menunjukkan ayam yang dalam akan menjadi telur. Benar apa enggak? Salah deh. Salah deh. Salah. Salah enggak? Kenapa faktor genetik itu penting? Yes, benar. Tingkat satunya Messi. Bagus Reza. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kualitas ayam bisa ditentukan dari faktor genetis, faktor keturunan yang diperoleh semenjak lahir, mulai dari genetik, terus ada pakan, dan juga ada tata laksana. Selain itu ada strain ayam sebagai bibit unggul yang dihasilkan oleh perusahaan pembibitan, seperti parent stock yang diharapkan dapat memproduksi final stock. Terima kasih. Yang penting itu adalah genetiknya, apakah dia genetiknya baik atau tidak. Jadi selanjutnya tergantung kita pada saat pelaksanaannya, dalam pemberian pakannya dan juga pemeliharaannya. Mungkin dari tadi ya, dari pembibitannya karena pakai Tidak, Pak.
Mungkin pembelajaran hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pulang, mungkin kita bisa pimpin doa dulu. Bersiap. Siap. Mari semuanya sebelum pulang kita baca terlebih dahulu, baca doa dalam hati dimulai. Amin. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Pandu. Apa kabar Pak Pandu? Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah Pak Pandu ya, kita kemarin sudah melakukan observasi ya Pak Pandu ya. Kemudian juga saya sudah ikut Bapak langsung ke kelas Bapak untuk melakukan observasi ya Pak ya. Kemarin kita masuk di kelas berapa ya Pak ya? Di kelas 11 1. Oh iya, 11 materinya kemarin mengenai apa ya Pak? Tentang tentunya pemilihan hidup anak muda. Oke, baik, tentunya mengenai pemilihan bibit unggas ya Pak, pemilihan ya. Luar biasa sekali kemarin ilmu ya. Saya dapat juga mengenai perunggasan dengan memilih DOC ya Pak ya. Kemudian gimana nih Pak perasaan Pak Pandu setelah kita melakukan observasi di kelas Pak? Apakah sudah terjawab nih kegunaan Pak Pandu? Ya, ini jadi sambil belajar juga ya Bu ya, bagaimana cara pembelajaran yang berdifferensiasi kayak gitu sih. Terus juga apa ya, mungkin masih ada anak-anak juga yang mengalami kesulitan sih dalam belajar gitu, yang kurang aktif, dia bingung mengerjakan soal, sehingga dia juga masih banyak yang berjalan-jalan gitu temennya. Ya, tapi terkait saya lihat juga untuk penerapan kompetensi sosial emosionalnya sudah ada ya Pak ya. Anak belajar saling menghargai, kemudian mereka berpikir kritis juga ya Pak ya. Dari kemudian dari hasil, tapi untuk kemarin indikator dan tujuan yang pernah Pak Pandu sampaikan, apa yang ingin Pak Pandu harapkan itu pada saat observasi sudah tercapai ya Pak ya, pada saat observasi. Tujuan pembelajaran itu dari mulai mengetahui faktor-faktor ini ya, pemilihan bibit yang berkualitas, lalu juga pemilihan bibit berdasarkan lalu mengajarkan atau tidak, lalu melihat dia sehat atau baik kayak gitu. Iya. Baik, berarti apa yang ingin dikembangkan juga sudah tercapai ya Pak ya. Jadi dari hasil catatan refleksi kemarin saya masuk ke kelas Bapak, mungkin ada beberapa hal yang perlu dimaksimalkan seperti itu Pak. Tapi untuk yang lainnya seperti pembelajaran diferensiasinya itu sudah ada, kemudian kompetensi sosial emosional yang Pak kembangkan juga sudah ada, anak-anak di situ berpikir kritis, bertanggung jawab, kemudian pada awal pembelajaran Bapak sudah memakai SPG juga di mana anak itu difokuskan terlebih dahulu ya Pak ya, manajemen diri seperti itu. Kemudian mungkin untuk diferensiasinya mungkin untuk kedepannya mungkin nanti bisa ditambah dengan diferensiasi produk kali Pak ya, berdiskusi kelompok dengan produk yang mereka ada modelnya. Kalau mereka diferensiasinya proses dengan konten ya Pak ya, anak-anak bisa mulai membaca dari manapun, dari sumber yang Bapak berikan, atau dari berbagai link di internet, atau dari buku-buku yang Bapak miliki, atau dari buku perpustakaan yang Pak ya.
Iya. Kemudian kalau selama kegiatan belajar mungkin masih ada aja lah yang tadi kemudian siswa yang pindah tempat ke kamarnya. Mungkin juga karena dia antara kurang paham, juga ada beberapa yang memang itu tidak membawa hati. Iya, benar ya Pak ya. Jadi itu ya Pak ya. Oke, berarti kalau misalkan di sini catatan itu kalau penerapan budaya yang positif itu sudah baik ya Pak ya, sudah dilakukan, anak sudah aktif, kemudian mulai saya lihat murid-murid ini nyaman nih pada kemarin pada saat soal sampai mereka minta nambah berkali-kali ya, udah 20 tahun, wah lagi, mereka nyaman gitu, senang gitu loh. Bahkan kan dari pembelajaran itu kan awalnya mereka nyaman dulu ya, mereka senang. Ada juga mereka mau belajar, jadi setelah ini bagus sih kalau kamu aktif. Kemudian karena sudah ada prosesnya juga. Anak-anak juga kemarin kayaknya dibebaskan untuk memilih kelompok sosial mereka yang kayak di pada saat mengerjakan soal itu ya. Yaitu sudah alhamdulillah. Kemudian penerapan sosial emosionalnya sudah konsisten, di mana ada di awal dengan berdoa. Kemudian anak-anak juga pada saya pulang ke sekolah juga bapak menuntut dengan salam. Kemudian anak juga saling ya Pak ya, itu sudah menjadi budaya positif ya Pak ya. Kemudian bapak juga menunjukkan rasa empati sama anak-anak. Bapak menanyakan apa yang susah, apa yang tidak bisa dilakukan. Kemudian di sini juga bapak berusaha memotivasi anak-anak, ayo siapa yang mau bertanya lagi, ada beberapa anak yang pertanyaan diri dia tunjukkan untuk menjawab ya Pak ya. Oke, kemudian nih Pak, kira-kira dari hasil observasi dan observasi kemarin, hal apa yang ingin Bapak rencana tindak lanjutnya Pak? Saya juga sambil belajar lagi ya tadi tentang pembelajaran diferensiasi itu, terus juga bagaimana cara agar anak itu juga tidak bingung ya, sehingga dia juga bisa aktif juga gitu di dalam kelas itu. Nggak hanya anak-anak yang biasa aktif aja gitu. Dan juga mungkin kendalanya adalah biasanya sih anak-anak itu kalau bawa HP itu belajar pada internet. Iya betul. Jadi harus dikelompokkan sama yang ini ya. Jadi harus ada minimal nanti mungkin ada apa ya, bantuan catering mungkin dari saya atau dari teman yang lain yang lebih dekat lah gitu, jadi sehingga nanti bisa buka hatinya masing-masing. Berarti itu termasuk dalam tantangan ya Pak ya? Tantangannya dari tantangannya ada, kemudian berarti solusinya dari Bapak gitu ya. Kemudian kalau kira-kira Pak dari waktu depan tadi kan sudah ada rencana tindak lanjut, kira-kira ada hal lain tidak Pak yang ingin Bapak kembangkan di Bapak nih setelah kita melakukan observasi? Kembangkan lagi ya. Jadi mungkin dari apa ya, tadi anak itu lebih aktif lagi gitu ya, lebih aktif, mungkin bisa mengerjakan soal dengan tepat gitu. Dan juga seperti tadi saya itu bisa memberikan rasa nyaman dan menyenangkan gitu pada saat pembelajaran. Iya, berarti itu yang ingin Bapak kembangkan ya, berarti penerapan budaya positifnya Pak ya ada juga. Baik Pak Pandu, kira-kira berarti menyenangkan ya Pak ya dari hasil observasi kemarin. Pak Pandu, kita sudah observasi, jadi kita sudah observasi ya pada hari ini kita sudah melakukan pasca ya Kak ya. Berarti alhamdulillah, berarti pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang ingin Bapak kembangkan sudah terlaksana ya Pak ya. Mudah-mudahan ke depannya dalam pengembangan dirinya, kemudian tindak lanjutnya dilanjutkan ya Pak ya, lebih konsisten. Iya benar Pak, salah satu belajar. Oke, baik Pak Pandu, mungkin pada pagi hari ini cukup sekian Pak Pandu ya. Terima kasih banyak ya Pak Pandu ya, jaga kesehatannya Pak Pandu ya, tetap semangat ya Pak Pandu ya. Assalamualaikum Pak Pandu. Terima kasih banyak.